Hai, pernah nggak sih kamu ngerasa bingung sama diri sendiri? Kayak di satu sisi kamu pengen banget punya waktu buat diri sendiri. Tapi di sisi lain, kamu juga takut dianggap nggak peduli sama orang lain. Atau kamu pernah ngerasa gampang banget capek setelah ngobrol lama, tapi ada juga orang yang justru makin semangat setelah ketemu banyak orang. Nah, hal-hal kayak gini yang bikin banyak orang akhirnya tertarik sama tes kepribadian MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Sebenarnya MBTI dibuat untuk satu tujuan sederhana, yaitu membantu orang mengenali cara mereka berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Konsep ini berasal dari teori psikologi Carl Jung, tapi dikembangkan lebih lanjut oleh Isabel Briggs Myers dan ibunya, Catherine Cook Briggs. Mereka percaya bahwa kalau setiap orang bisa memahami diri sendiri dan cara pikirnya, hidup akan jauh lebih harmonis, baik di pekerjaan, pertemanan, maupun hubungan pribadi. MBTI membagi kepribadian manusia ke dalam 16 tipe yang berbeda berdasarkan 4 dimensi utama. Yang pertama, extrovert versus introvert. Ini bukan tentang siapa yang ramai dan siapa yang pendiam. Extrovert lebih mengisi energinya lewat interaksi sosial, sedangkan introvert lebih recharge saat sendirian. So, kalau kamu habis nongkrong lama terus rasanya pengen tidur seharian, mungkin kamu lebih ke introvert. Tapi kalau kamu malah makin semangat setelah ketemu orang, kemungkinan besar kamu seorang extrovert. Yang kedua, sensing versus intuition. Dimensi ini ngomongin cara kita menerima informasi. Orang sensing fokus pada hal-hal nyata dan detail. Mereka suka data yang konkret dan bisa dibuktikan. Sementara orang intuitif lebih suka melihat gambaran besar, suka mikir jauh ke depan, dan seringkali punya imajinasi yang kuat. Kalau kamu suka mikir, gimana kalau gini atau gimana ya kalau gitu? Mungkin kamu punya sisi intuitif yang kuat. Next, yang ketiga adalah thinking versus feeling. Ini bukan tentang siapa yang punya perasaan dan siapa yang enggak, tapi lebih ke cara kita membuat keputusan. Tipe thinking cenderung logis dan objektif, mereka mikir dulu baru merasa. Sementara tipe feeling mempertimbangkan perasaan orang lain, empati, dan keharmonisan sebelum bertindak. Keduanya sama-sama penting karena dunia butuh logika sekaligus hati. Dan yang keempat, judging versus perceiving. Nah, ini bicara soal gaya hidup. Tipe judging suka keteraturan, rencana, dan kepastian. Mereka biasanya udah punya to-do list bahkan buat hal kecil. Sedangkan tipe perceiving lebih fleksibel, spontan, dan santai menghadapi perubahan. Kalau kamu sering nunda tugas tapi entah kenapa tetap bisa selesai di detik terakhir, bisa jadi kamu perceiving sejati. Kalau kamu yang mana nih? Dan by the way, gabungan keempat dimensi ini menghasilkan 16 tipe kepribadian yang unik. Misalnya INFJ, si the advocate, idealis tapi penuh empati. Yang kedua ada ENTP, si the debater, si paling suka ide baru dan tantangan. Lalu ada juga ISTJ, si the logistician, terorganisir dan tangguh. Dan ada juga ENFP, si the campaigner, kreatif, hangat, dan penuh semangat. Setiap tipe punya kekuatan dan tantangannya sendiri. Gak ada yang lebih baik atau lebih buruk. MBTI ini bukan alat untuk mengotak-ngotakkan orang, tapi untuk memahami kenapa kita dan orang lain bertindak dengan cara tertentu. Kalau kamu paham cara bekerja dan berinteraksi, kamu bisa lebih mudah menyesuaikan diri di lingkungan apapun. Misalnya tipe introvert, bisa belajar cara mengomunikasikan batas energinya, sementara extrovert bisa lebih sadar kapan harus memberi ruang bagi orang lain. Atau dalam hubungan, tipe feeling bisa belajar nggak baperan berlebihan saat berhadapan dengan thinking, dan thinking bisa belajar bahwa perasaan orang lain juga sama pentingnya dengan logika. Yang menariknya, MBTI juga bisa membantu kamu menemukan karir yang cocok. Contohnya, tipe INFJ biasanya cocok di bidang konseling, edukasi, atau pekerjaan yang melibatkan empati. Yang kedua, ENTJ sering unggul dalam peran kepemimpinan,
dan juga manajemen. Yang keempat, INTP, nyaman di bidang riset, teknologi, atau strategi. Dan ESFP, bisa bersinar di dunia hiburan, pelayanan, dan hal-hal yang berhubungan dengan orang banyak. Tapi ingat, hasil MBTI bukan vonis. Kalau hasilmu bilang kamu ENFP, bukan berarti kamu nggak bisa sukses di bidang bisnis. Justru dengan tahu kelebihan dan kelemahanmu, kamu bisa menyesuaikan gaya kerja supaya tetap produktif tanpa kehilangan jati diri. Kadang orang salah kaprah dan jadinya terlalu bergantung pada hasil MBTI, seolah itu identitas yang mutlak. Padahal, manusia jauh lebih kompleks dari sekedar 4 huruf. MBTI hanyalah alat bantu refleksi, bukan label yang membatasi. Yang penting bukan hasilnya, tapi bagaimana kamu memahami dan menggunakannya untuk tubuh. Coba tanya ke diri sendiri, apakah aku benar-benar mengenal diriku sendiri? Apakah aku tahu cara terbaik untuk recharge energiku, mengambil keputusan, dan menghadapi konflik? Karena memahami diri sendiri adalah langkah pertama untuk memahami orang lain. Kalau kamu tahu gimana cara otak dan hatimu bekerja, kamu akan lebih sabar menghadapi perbedaan. Kamu akan berhenti memaksa orang lain jadi seperti kamu dan mulai menghargai cara mereka berpikir, merasa, dan juga bertindak. So, MBTI bukan cuma soal tahu kamu INFJ, ENTP, atau ISFP, tapi tentang mengenali dirimu sendiri dan belajar berhubungan dengan dunia dengan cara yang lebih sadar. Karena pada akhirnya bukan label yang bikin kita tumbuh, tapi kesadaran bahwa setiap kepribadian punya peran dan keindahannya sendiri. Anyway, kalau kamu relate, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk konten reflektif lainnya. Dan ingat ya, kenali dirimu, pahami orang lain, dan temukan keseimbanganmu. Karena mengenal diri adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih tenang.